Ya, alhamdulillah masih dipercaya sama Tuhan buat mempermudah jalannya juara nasional juga nih. Ini waktu diselenggarakan di mana motor di mana? Ini di Indonesia. Di Indonesia ya. Saya pernah sih pas jumping kakak saya ban depannya copot. Itu antara lucu, antara tegang, lucu, antara kasihan juga kakak. Pas jadi di beberapa kejuaraan, Iwan, ini ada beberapa partner atau bukan partner, mungkin saingan-saingan yang terberat tuh. Waktu mau finish tuh siapa aja nih, pembalap siapa aja nih? Kalau untuk di Indonesia sih sebelum kakak saya pensiun, ada kakak saya, ada Hanu Maherbe juga. Waktu itu wah gila-gila bawa. Dari mana tuh Hanu Maherbe? Hanu itu dari Jateng. Gitu kan. Orang dua itu udah bawa motornya udah gila-gilaan. Bakat alam yang benar-benar. Kakak saya kan Adi itu bakat alamnya sangat kuat banget. Kalau saya kan bisa dibilang bentukan lah, ikut-ikutan kakak gitu kan. Nah, kalau untuk di Indonesia seperti itu. Cuma kalau untuk di Asia dulu ada Jared McNeil yang mungkin sekarang dia juara best sweep, udah juara dunia dia. Best sweep dari Australia dia. Dari Australia, cuman stay di Amerika dia. Di Amerika ya. Di Amerika. Nah, itu untuk bersaing sama dia dengan selain skillnya yang hebat, betul, motornya mumpuni, fisiknya juga, sama sablonnya juga itu. Nah itu menurut Iwan yang persaingan yang benar-benar. Dan waktu itu Iwan cuma bisa kedua sih, cuman sangat berkesan bisa bersaing sama beliau. Nah terakhir yang kejuaraan di Makau tuh pasti ada pesaingnya lah gitu. Yang pas mau juara tuh siapa tuh waktu di Makau? Kalau untuk yang 2005 juara 1 Thailand. Pembalapnya siapa tuh itu? Waktu itu ada Pimpon. Ada Pimpon waktu itu orang Thailand. Itu orangnya sangat fisiknya udah jatuh ngejar lagi gitu. Kita udah kehabisan ini gimana tuh, cuman waktu itu kan sama-sama manusia gitu kan. Lawan aja lah. Kita kan ngapain kalau nggak punya cerita baik buat pulang ke Indonesia gitu betul, kan. Jadi kita habis-habisan bener fight di sana. Antara pulang kita dengan malu apa kena bangga. Itu aja sih. Tapi ternyata bangga sekali ya. Alhamdulillah ada pialanya ini masih ada nih. Mana? Itu yang di Makau. Ini di Makau. Siap, yang menghadapi pembalap Thailand sampai berdarah-darah mungkin. Ini tanggal 25 26 Juni. Dan secara kebetulan saya kan nomor 26 sekarang. Dan waktu sama Jaya saya nomor 26 juga finalnya nih. Saya pas lihat iya nomor 26 juga nih. Jadi menjadi historis angka 2 dan 6. Iya. Sama dengan 8 ya. Ini piala bukan boleh di tempat piala nih, hasil perjuangan keras ini. Ini langsung. Yang itu dari Makau, yang dari Australia. Yang dari Australia sih nggak ada. Cuman ini juara nasional. Nasional waktu di mana tuh? Kapan tuh? Ini 2005 juga. 2005. Semua serinya ada di sini. Masih Singgarain? Semuanya ada di Solo, Malang, Makassar. Nah, waktu di Solo itu menghadapi yang pembalap Jawa Tengah ini? Ini Jawa Tengah, Jogja ya, betul. Ada Aldi Lajoroni. Ya. Itu yang di Makau, di Jawa Tengah. Ada yang selainnya ada piala yang paling berkesan betul. Yang pertama kali dapat piala di mana nih? Berkesan ada sih itu yang 2018. Ini di atas yang di itu ini. Nah, itu. Ini yang pertama kali dapat. Enggak, itu yang 2018. Kena berharap waktu itu gak akan juara lagi nih karena udah gak, maksudnya kan gimana nih, udah gak akan ada kesempatan lagi buat juara karena selain saya paling tua juga. Selain ini, tapi bukan pesimis duluan maksudnya itu tuh, bukan? Enggak, cuman waktu itu kena lihat persaing saya yang sekarang yang muda-mudanya dengan hebat banget. Saya juara namanya. Cuman ternyata yang itu tadi yang nggak punya motor selama kita punya kemauannya keras. Akhirnya saya juga terus balapan ikut walaupun dengan usia dengan tim preparator juga. Alhamdulillah masih dipercaya sama Tuhan buat mempermudah jalannya juara nasional juga nih. Ini waktu diselenggarakan di mana motor mana? Ini di Indonesia. Di Indonesia ya. Championship Supercross, juara nasional Supercross nih. Saya pengen yang pertama kali juara dapat piala yang mana nih? Yang pertama kebetulan kalau dulu ikut tim Pensoil kan. Kalau dulu itu ini mungkin kalau dibawa semua piala udah penuh, udah penuh. Kalau dulu kok ikut tim pialanya ditaruh di tim, amplopnya ke kita. Jadi biarin pialamanya. Kalau dulu kan dia support ke kita. Siap, betul. Jadi dia ambil pialanya. Iya, siap. Jadi dulu kita bawa gitu. Sama ini aja. Kalau yang besar ini? Kalau ini anak didik saya waktu kejuaraan Menpora nih.
Menpora kemarin. anak didik saya. sudah mendapatkan trofi yang cukup membanggakan ya kan ya. gitu. Siap. Kayak gitu. Jadi sebuah piala ini bersejarah sebetulnya, bisa dapat cerita ya. Ini yang saya pertahanin waktu Ini aja. Ini harusnya udah pakai kaca nih. Ya. Ini tuh biar aduh ini tuh. Ini piala yang benar-benar waktu itu Pak, saya bawalah ke rumah ya gitu. Ya. Ada yang lebih bagus lagi 2004 yang persaingannya Jared McNeil. Jerman. Kayak kristal gitu pialanya. Cuma Dulu sama kalau nggak salah Pak zaman Pak Don itu dulu bupatinya suruh ditaruh di museum. Alah. Cuman si bos Pertamina-nya nggak boleh. Ya. Akhirnya digantiin sama piagam sama amplop. Tapi sempat foto-fotonya sempat ada itu album. Sama Pak Don dulu, bupatinya masih Pak Don. Support juga waktu Siap. itu. Ada. Sebetulnya replika ini bagus, nanti kalau saya usulin ada foto-foto Kang Iwan juga biar membantu anak-anak. Wah bener foto-foto pas Ntar pas juara. next di sini lagi ya, Next sini lagi di figura-figura foto-foto Siap, kalian lagi siap. ini bagus. Ini buat memotivasi anak-anak semua nih. Prestasi Kang Iwan yang menorehkan banyak sekali piala selain piala yang di sini yang di luar juga Bang. Oke. Iwan, Siap. ada yang terakhir nih. Masukan buat atlet-atlet junior kita yang ingin terjun ke motocross, apa yang perlu disiapkan? Disiapkan punya mental yang kuat, punya attitude yang hebat, Siap. sama ya, kemauan yang keras pasti, Siap. sama jangan cepat menyerah, sama berdoa yang ekstra. Betul. Insya Allah dilancarkan jalannya. Siap ya. Yang pertama motornya ya harus punya. Motor harus punya, Harus punya motor satu aja. harus punya. Ya, nanti nambah sama next ya. Ada beberapa sponsor Ada pastilah sponsor, ya. biasanya gitu ya. Dan nikmati hobinya, jangan cepat bosan, Siap. jangan cepat nyerah di saat kita boring, Iya, pas betul. fisik jalannya aktivitas. Karena motocross itu olahraga yang benar-benar hebat, yang benar-benar ekstra fisiknya, disiplin, Betul. daya fokus, Betul. enggak. Alhamdulillah sampai sekarang juga nggak ngerokok, Iya, kedisiplinan bagus, itu betul. sampai detik ini gitu kan, Membuat seger ya katanya. masih ke bawah sampai saat ini. Karena selain ya disiplin itu, selain punya prestasi yang hebat, ya nantinya punya kepuasan dan kebanggaan buat keluarga Ya, sih. satu Makanya sisi itu kan. Iya. Dan secara materi alhamdulillah ngalir juga ya. alhamdulillah dari motocross sekarang bisa bikin sekolahan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kagak leh bumi mungkin ya. Alhamdulillah. Siap. Cerita-cerita lucu pas lagi motocross. Aduh sepatu teh nah kumaha gitu tuh. Ada pernah gitu. Kayaknya sepatu. Kalau kejadian itu pas waktu dulu pernah, karena tahun 2000 itu perlengkapan anak kecil itu sangat susah banget. Ya. Oh iya iya betul. Jadi kita tuh memaksakan kaos tangan aja dengan anak kecil susah. Iya. Jadi kita sampai panjang. Mesti ideal ternyata susah juga ya. Kita kayak wah gitu kan susah. Terus pas jumping sepatu copot kena kegedean Iya, pernah itu pernah. Iya. Dan itu ya momen-momen yang nggak akan bisa dilupain juga. Oke, itu untuk anak-anak, untuk dewasa nih, waktu kejuaraan misalnya Iwan, ada hal nggak udah temen, nggak udah lawan, kok coplok apanya gitu, ada yang pernah lihat apa gitu, yang paling menarik pas di kejuaraan nasional maupun internasional, ada yang lucu apa nih? Lucu-lucu ekstrim juga Ya, sih betul, bilang dulu kakak ekstrim. saya pernah sih pas jumping kakak saya ban depannya copot. Itu antara lucu, antara Tegang, lucu, antara kasihan juga ke kakak. pas Itu bisa ditanyain ntar ya. itu kebayang itu pas ban itu depannya ngegorong ke depan. maka itu kecerobohan mekanik juga Nah, mungkin. betul, gitu Terus ya. waktu itu karena kakak saya juga bersibuk siapin mau moto dengan langsung ke tempat start kan. Siap. Ya waktunya yang singkat Siap. mungkin lupa ngecek apa-apa lah. Selain lucu itu Gerung. kasihan juga sih. Sampai jatuh, Iya. sampai jatuh bannya itu. Itu tapi nggak apa-apa ya, itu Nggak pasti apa-apa. akan ya. Tentunya kakak Lagi saya jumping stroke. gitu, Lagi di jump. atas, Oh, bannya, lagi. bannya copot, Oh, aduh. gitu. Itu Kebayang. bukan diedit, itu asli. Asli ya, walah itu kebayang nih. Itu kalau diceritain lagi pasti lucu tuh Kang ya. Iya. Ini Gitu. jarang sekali ya motocross copot bannya. Itu cerita lucu. Sama mungkin kejadian ininya, saya kan nggak bisa bahasa Inggris dulu. Oh, siap. Waktu ke Australia juga mau balapan Asia. Waktu di Australia apalagi kan. Jadi Inggris gerak aja gimana tuh? Ini aja kayak orang Gerak tubuh aja ya, makan. Iya, gini, gitu kan gitu. Nah, selama 3 bulan saya nggak bisa komunikasi tuh. Jadi orang ketawa kita ketawa gitu kan. Takutnya malah sombong. Ada orang teh Serius ini. mikir ya. Kudu ngomong naon ya bahasa Inggris lah ya. Gitu kan. Siap. Nggak bisa makan yang penting. Kalau babi kan itu tahu kan. Halal gitu kan nggak boleh. Kita makan lah. Selama 3 bulan itu saya pengen pulang kesiksa antara
aduh nggak bisa bahasa Inggris nih gitu jenuh, kan. kumaha, malu segala macam. Iya. Tapi di situ ternyata muncul motivasi. Nah, pelan-pelan kan. Dari 3 bulan itu ternyata dengan keterbatasan bahasa kita, selagi niat kita baik, niat kita welcome sama orang, nggak punya niat jahat di sana. Walaupun nggak bisa bahasa, kita banyak teman di sana, banyak siap. 2 minggu di rumah teman ini, 2 minggu di teman Siap, ini, gitu kan, kita banyak ayuan kayak gitu. Dan satu lagi mungkin waktu balapan mau ke Iran, Nah, karena kita nggak bisa bahasa Inggris, orang Irannya juga mungkin nggak bisa bahasa Inggris juga. ya, sama. Pas di bandara saya ketinggalan tas Balap-balap. balap. Di Dubai ketinggalan. Di Dubai. Pas kita nyampe ke sana Kamis, si tasnya masih di Dubai. Belum di boarding gitu, masih di boarding gitu. Transit kan, Transit, kita transit di transit. Dubai, transit. Nah, hari Sabtu pagi tas saya belum ada tuh. Wah, saya malah suspensi yang saya bawa. Tas nggak dibawa kan. Suspensi yang bawa ya, tasnya dibawa. Pas ke sana, aduh ini nggak jadi balap sejauh-jauh kan dari sini gitu kan. Dengan terbatas bahasa gimana atau mengatasi itu? Nah waktu itu bingung aja, kayak kita kan mungkin kita kasihan lihat kita gak balap, mungkin pengurus di sana akhirnya bantuin. Aja bisa balap. Bisa balap juga ya. Itu pengalaman. Itulah cerita utik untuk Anda nih, para crosser nanti pasti ngalamin lah. Tadi ada ban copot, kemudian di event-event internasional kita karena terbatas dengan bahasa. Itu nanti itu sebagai pengalaman nih Kang Iwan buat junior-junior. Karena ternyata bahasa itu harus perlu lah. Perlu. Minimal buat komunikasi dengan teman di sana, nanti bagaimana untuk makan, untuk tidur, untuk cari hotel segala macam. Minimal yang basic aja nanti terbiasa kan biasanya. Iya. Dan itu kalau diceritakan pasti memotivasi. Iya. Nah, dan anak-anak sekarang lah lebih pintar lah untuk berbahasa Inggris Makanya dan sekarang ke sebagainya. anak klinik juga seperti itu ya Bang. Ayo semangat kalian, bukan sekedar balapan aja gitu kan. Bahasa harus bisa kan, bahasa. Siapa tahu kesempatan emasnya kalian bisa raih gitu kan. Kita aja dari orang misalnya desa lah kan, ke sana kita bukan liburan, bukan pakai biaya sendiri karena pingin sekolah sana. Kita ke sana kena prestasi, kena disponsorin. Jadi selagi kalian yakin punya kemampuan yang hebat, kerja keras, insya Allah pasti bisa mudah sih.